Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan sejarah pengelolaan wakaf dan contoh pengelolaan ideal wakaf. Saya, Yanenda Juliasrianti, NIM terakhir 006. Dan ada teman saya, Lucy Dahlia Aulina Sukmawati, NIM terakhir 010, dan Silvanio Denavali, NIM terakhir 070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanenda Juliasrianti akan menjelaskan sejarah wakaf pada masa pra-Islam dan sejarah wakaf pada masa Rasulullah. Yang pertama, wakaf pada masa pra-Islam. Praktik wakaf sudah berkembang sebelum datangnya Islam, walaupun pada saat itu belum dikenal dengan istilah wakaf. Dalam catatan sejarah, rumah-rumah peribadatan yang dibangun oleh pemeluk agama sebelum Islam sudah banyak berdiri. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sudah berdiri sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pemiliknya, melainkan pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan rakyat. Itulah yang menandakan bahwa wakaf sudah ada sebelum adanya Islam. Wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul atau berhaji, sebagai bentuk pengorbanan dan pengabdian kepada Allah. Konstruksi ini dilakukan oleh orang-orang pada saat itu untuk menyembah Allah. Yang kedua, wakaf pada masa Rasulullah. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW, tepatnya setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Orang yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW itu sendiri, yaitu beliau mewakafkan tanah miliknya untuk dibangunkan Masjid Quba, yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa dan menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan din al-Islam. Kemudian, Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi yang didirikan di atas tanah milik anak yatim dari Bani Najjar yang telah dibeli oleh Rasulullah SAW seharga 800 dirham. Selanjutnya, Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah mewakafkan ketujuh kebun kurmanya yang ada di Madinah. Di antaranya adalah kebun A'raf, kebun Safiyah, kebun Dalal, kebun Barqah, dan kebun lainnya. Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan mewakafkan tanah Khaibar. Tanah ini sangat disukai oleh Umar. Beliau menyukai karena subur dan banyak hasilnya. Dan diikuti lagi oleh Abu Bakar yang mewakafkan tanahnya untuk keturunannya yang datang ke Mekah. Utsman bin Affan membeli dan mewakafkan sumur untuk kepentingan umat Islam. Bahkan, wakaf dari Utsman bin Affan masih dikelola sampai sekarang oleh Kementerian Wakaf di Arab Saudi. Selanjutnya, saya akan meneruskan yang ketiga, yaitu wakaf pada masa khalifah. Gerakan wakaf pasca zaman sahabat dan seterusnya mengalami perkembangan semakin baik. Demikian juga di zaman pemerintah Khalifah Umayyah dan Abbasiyah. Praktek wakaf terus berkembang dan semakin meluas. Bahkan pengelolaan wakaf terus ditata yang diperuntukkan bukan hanya kepada orang miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para staf, guru, dan beasiswa. Pada masa Khalifah Umayyah, wakaf dikelola oleh lembaga wakaf itu tersendiri dan di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak membutuhkannya. Begitu pula di zaman Khalifah Abbasiyah, wakaf dikelola tersendiri oleh lembaga wakaf yang dikenal dengan sebutan Sadr al-Wukuf yang memiliki wewenang mengurus administrasi dan merekrut staf pengelolaan lembaga wakaf tersebut.
Perkembangan wakaf pada masa Khalifah Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya. Yang keempat, wakaf pada masa sekarang. Seiring perkembangan zaman, banyak lembaga filantropi yang bergerak mengedukasi masyarakat akan sunnahnya wakaf dan pentingnya wakaf. Di setiap negara sudah terdapat lembaga yang mengelola wakaf karena manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Di Indonesia sendiri, sebagian masyarakat melaksanakan wakaf berdasarkan keagamaan yang dianut dan adat kebiasaan setempat. Di Indonesia, pada awalnya bentuk wakaf yang dikenal masyarakat secara luas hanya dalam wakaf tanah. Namun, semakin berkembangnya waktu telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai. Masyarakat telah mengenal bukan hanya wakaf tanah yang dibolehkan, tetapi wakaf uang pun juga diperbolehkan. Adapun lembaga filantropi Islam yang bergerak untuk mengumpulkan dana wakaf, nah seperti Badan Al-Quran, Badan Wakaf Indonesia, Tabungan Wakaf, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvanio Dinavale. Saya di sini akan membawakan materi atau melanjutkan materi contoh pengelolaan ideal wakaf. Jadi di sini kami menggunakan contoh dari pengelolaan wakaf di Bangladesh. Jadi di Bangladesh pengelolaan wakaf di bawah Kementerian Agama. Wakaf bagian Administrator of Wakaf. Pada mulanya, kondisi perwakafan di Bangladesh tidak jauh berbeda dengan kondisi perwakafan di Indonesia, di mana kondisi perwakafan di kedua negara itu banyak ditemukan tanah wakaf yang tidak produktif dan terlantar karena pengelolaannya yang tidak tradisional. Jadi, salah satu bentuk wakaf produktif menurut para pakar ekonomi di negara-negara muslim berkembang, termasuk pakar ekonomi Islam di Bangladesh, yaitu M.A. Mannaman, adalah wakaf tunai atau wakaf uang. Jadi menurut beliau, gerakan wakaf uang ini bisa dikatakan sebagai dana besar dan segar. Bagaimana bisa dikatakan dana yang besar? Dikarenakan wakaf uang ini berpotensi untuk menjadi wakaf dana raksasa atau abadi, sebab secara konsumtif nilai tidak boleh berkurang, yang dipergunakan adalah hasil investasinya saja. Dengan demikian, dana akan terakumulasi secara terus-menerus dan akan menjadi dana raksasa dan abadi. Terus bagaimana zakat tunai itu bisa dikatakan sebagai dana segar? Karena perolehan dana tidak mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk pengembalian dana. Selain itu, tidak ada kewajiban membayar bunga atau sejenisnya. Jadi, menurut pakar ahli ekonomi Islam di Bangladesh, M.A. Mannan, yaitu wakaf uang bisa diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi atau pembangunan sosial dan pembangunan di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Jadi di dalam wakaf uang atau di dalam wakaf uang ini masyarakat itu bisa berpartisipasi, tidak memandang jenis masyarakat miskin atau masyarakat kaya. Jadi di Bangladesh, wakaf tunai itu sudah dilaksanakan dan memiliki arti yang sangat penting dalam mobilisasi dana bagi pengembangan wakaf properti. Di Bangladesh itu sendiri, yaitu Bangladesh SIBL, salah satu lembaga sosial di Bangladesh, yaitu Social Investment Bank Limited, yaitu membuka peluang kepada masyarakat untuk membuka rekening deposito wakaf tunai dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut. Di sini ada 7 sasaran. Yang pertama,
menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu dalam pengelolaan wakaf. Yang kedua, membantu memobilisasi tabungan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal. Yang keempat, memberikan manfaat kepada masyarakat luas terutama golongan miskin dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilnya dari golongan orang kaya. Yang kelima, menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat. 6. Membantu mengembangkan social capital market. Yang ketujuh, membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Jadi di Bangladesh Social Invest Bank Limited itu mereka bertujuan untuk mencapai 7 sasaran tersebut. Adapun sasaran yang dimanfaatkan dana hasil pengelolaan wakaf tunai yang dikelola oleh SIBL antara lain peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk himpunan kumuh, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, mengembangkan pendidikan modern, mengembangkan sekolah madrasah, kursus akademi dan universitas, membantu pendidikan keperawatan, riset penyakit tertentu, dan membangun program riset mendirikan rumah sakit. Jadi di sini tujuan akhir dari pengelolaan wakaf di Bangladesh yaitu diharapkan adanya wakaf tunai ini yaitu untuk menghapus kemiskinan sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan dan menyimak presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami dari kelompok 10 tentang sejarah pengelolaan zakat dan contoh pengelolaan ideal wakaf. Meminta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang tidak kami sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.